So as usually, I want to ask you who wants to lead our prayer? Who wants to lead, kids? Yang belum pernah ya? Who wants? Brian, do you want to lead our prayer? Brian, can you hear me? Do you want? Okay, do you want? No? Why no? So who wants to lead, kids? Okay, how about Carissa? Do you want to lead our prayer? Yes, Miss. Okay, so kids, Carissa will lead our prayer. So prepare yourself, ready to pray, okay? Brian, okay, please sit down properly. Okay, now Carissa, you can lead. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Bless our connection internet so we can study as well. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you, Carissa. Next meeting, I want Brian ya, Brian ya. Ya, jadi ini kalau misalnya Miss minta, Brian harus mau ya, next week ya. Okay. So, kids, now we will continue our lesson, which is now review ya. Review and UHA 1, the first UHA. Okay, so before we enter to the UHA 1, I want to announce that UHA itu dari buku, and then you do in your exercise book, and then collect tomorrow to school ya. Okay, but before that, nanti Miss jelaskan lagi lah, Miss explain more clearly ya, nanti Miss jelaskan lagi. Now, we enter to the review ya, jadi Miss menjelaskan reviews a little bit about our topic ya. Okay, so yeah, we already learned kan kids about the review, about the how to make the text narasi sejarah. Bagaimana cara menggali, bagaimana cara memberikan pendapat, kemudian bagaimana cara menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah, serta in the last meeting we already learned about how to make conclusion, bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah. Okay, so yeah, because today is review, I want to ask you ya, siapa yang masih mengingat bagaimana cara menggali informasi teks narasi sejarah? What step do we need to take? Ya? Apa-apa aja nak kalau ingin menggali informasi tentang teks narasi sejarah? Who wants to try? Who wants to try to answer? What do you... Oh, Jessica. Ya, silakan Jessica. Membaca teks dengan cermat, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf, mengkelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Okay, good job. Thank you ya Jessica ya. Ya, it's true ya. Jadi sebelum kita menggali itu, of course we have to read the full passage. Kita harus membaca semua teksnya kan? And then kita menggali, kita menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Misalkan nih, kita udah baca, terus kita tahu kalau kita ternyata mendapatkan informasi penting itu cuma satu informasi penting yang kita dapat. And then because the next step is kita menggali dengan kata tanya ya, 5W tambah 1H.
Misalkan tadi misalnya cuma tahu satu informasi, tapi karena kita gali dengan pertanyaan misalnya, mengapa tokoh Soekarno membacakan teks proklamasi, terus siapa saja tokoh teks proklamasi. Nah, akhirnya kita jadi tahu, ternyata banyak ya informasi penting yang mestinya harus kita ketahui dari teks itu. Gitu. Okay, now I want to ask ya, what is 5W tambah 1H? Apa-apa aja itu nak 5W tambah 1H? Wants to try? Mimis. Okay, I want another person ya, Jessica already. Wants to try kids? Don't be afraid. Apa aja itu 5W tambah 1H, nak? Wants to try? Mimis. Mimis. Who is that? Raihan, Miss. Okay, Yes. okay, Rehan, go ahead. What, where, why, who, when, how. Okay, so in bahasa, kata tanya dalam bahasa Indonesianya adalah Apa, Bagaimana, gimana, siapa. di mana, dan bagaimana. okay, so there is 6 ya, there is words asking. Jadi ada 5 kata tanya. Okay, good job. Oke, setelah kita membuat kata tanya, dari kalimat itu kita buat pertanyaan menggunakan kata tanya, maka kita akan menemukan kan informasi baru. Misalnya, kalau kita tahu tadi cuma tokoh, karena kita pancing, kita gali dengan kata di mana, akhirnya kita tahu tempat teks proklamasi di mana. Terus kita pancing dengan kata tanya bagaimana pembacaan teks proklamasi, akhirnya kita tahu proses dari pembacaan teks proklamasi tersebut. Oke, good job all. Now we enter to the next lesson ya, memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Ayo, gimana tuh kemarin nak kita memberikan informasi, cara kita memberikan pendapat. Apa hal-hal yang perlu kita garis Baca dulu bawahi? teksnya, Miss. Yes? Baca dulu teksnya. Yeah, of course we read all of the text and then Berikan pendapat sesuai isi teks. ya, benar. Kalau kita ingin memberikan pendapat tentang teks narasi sejarah, jangan campur dengan misalnya teks yang lain gitu ya. Harus fokus membahas tentang isinya. Oke, and then next. The next is, apalagi nak, kalau ingin memberikan pendapat, apa yang perlu kita Gunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang lain. Yes, jadi kalau misalnya kita ingin memberikan pendapat, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Jangan ada unsur menyinggung. Jika kamu setuju dengan pendapat seseorang, katakan setuju dan berikan alasan yang logis. Why you agree with that? And why you don't agree with that? Misalnya kamu tidak setuju dengan suatu pendapat, katakan alasan kamu yang logis. Dan sampaikan dengan bahasa yang santun. Okay, I think that's all for memberikan pendapat. Now we enter to ini satu poin ini ya, mendengarkan teks narasi sejarah dan menuliskan informasi penting berdasarkan teks narasi sejarah. Nah, we already do that ya. Kan kemarin kita ada tugas ya yang di exercise book, mendengarkan teks narasi sejarah tentang Haji Samanhudi ya melalui YouTube. Nah, di situ kalian telah belajar mendengarkan teks, ya kan? Mendengarkan dan melihat teks. Kemudian, kalian juga sudah berhasil menuliskan informasi penting dengan cara kalian membuat pertanyaannya dan menjawabnya, termasuklah proyek kita. Oke, I think that's all ya. And the last is membuat kesimpulan teks narasi sejarah. So, I want to ask you, how we can make a conclusion? Bagaimana cara kita membuat kesimpulan teks narasi sejarah, nak? Bagaimana kemarin? Who wants to try? How about Vincent? Vincent Sitanggang, what do you know about making conclusion? Membuat kesimpulan. Bagaimana, nak? You can unmute. Mimis. Mimis. Wait ya, Miss mau kasih kesempatan sama Vincent Sitanggang.
It's okay. I don't know, Miss. You don't know? Okay. Who wants to try to answer? Miss. Mimis. Oke, wait ya. Miss mau lihat siapa aja yang mau mencoba. Cantika, Miss. Oke. Go ahead, Cantika. Seperti isi bacaan secara garis Miss. Mhm. Kesimpulan biasanya hanya untuk hal-hal informasi yang penting, Miss. Ya, good job. Jadi kalau kita buat kesimpulan itu, of course we read ya, kita baca. Kemudian misalnya ada 3 paragraf, dari masing-masing paragraf kita cari informasi penting dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. And finally, we can conclude that. Kemudian kita bisa gabungkan untuk membuat kesimpulan. Karena kan kesimpulan itu hasil akhir suatu bacaan. Okay, I think that's all ya kids ya. Now we can enter to the review topic ya. Nanti Miss ada ngasih soal latihan, we will discuss it together. Okay, but before that, I want to share your UHAW 1. Okay, jadi nak, UHAW 1 kalian itu dari buku kita ya, buku teks kita ya, halaman 68, page 68 to 69, dan 68 sampai 69. Coba dibuka semua bukunya nak, halaman 68 sampai 69. Already? Already, Miss. Oke, good job. Nah, jadi itulah nak yang mau kalian kerjakan. Dan jadi itu totalnya berapa soal nak? How many question? 10. Yes, there are 10 Dan question ya. Miss langsung jawaban atau masih tulis soal, Miss? Nah, jadi itu kan kalian kerjakan di buku latihan yang akan dikumpul besok. Cukup seperti yang Miss buat di slide Miss ini. Just write number and then the option and then followed by the sentence. Dan juga kalimatnya, misalkan nomor 1 ya, tulis angka 1. Misalnya jawaban kalian D, ini misalnya ya, tulislah kata-katanya D itu apa aja. And then langsung masuk ke next question, langsung masuk ke nomor 2. Tulis juga misalnya jawabannya D. Baru kata-katanya apa? Melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Begitulah nak sampai 10 question, sampai 10 soal. Jadi cukup jawabannya aja ya nak ya. And then don't forget to collect it tomorrow ya. Hari Jumat 5 Februari dikumpul ke sekolah. Okay, I hope you can do that ya kids ya. Jangan ditunda-tunda lagi because next week we already enter to the holiday kan. Udah Imlek, udah libur. Jadi nanti kalian ketinggalan kalau misalnya ngumpulnya itu minggu depannya lagi. Okay? Senang kali si Brian ini karena mau libur. Langsung happy, smile. Oke ya. Jadi ada lagi nak yang mau ditanyakan about the UHA 1? Any question tentang UHA 1? Say no, if no, say yes. If yes, don't be quiet kids. Miss, No, isinya itu ulangan hariannya sampai 69 aja kan, Miss? Iya, cukup dari halaman 68 to 69. Jadi totalnya cuma 10 pertanyaan. Itu yang pilihan berganda ya, yang ada optionnya ya. Cukup itu aja ya nak ya. Make sure kamu memberikan yang terbaik ya. Dibaca teksnya, kemudian dijawab soalnya. Oke, any question? Ada lagi? Nothing, Miss. no, Miss. Okay, no ya. Okay, so I will continue. Okay, this is about our ini ya. Jadi nanti di sini Miss memberikan menunjukkan soal. Okay, nanti you can answer ya. You can answer. You can unmute yourself ya. Jadi langsung omongkan aja jawabannya apa ya nak ya. Kita latihan ya di sini. Ya.
Oke, nah jadi ini ada pertanyaan. Nah, kita bahas sama-sama ya, but make sure all of you have to answer. Titik-titik faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Kata tanya, yang ditanya kata tanya apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat tanya di atas. Kira-kira di sini cocoknya apa? Di mana, apa, kapan, atau mengapa? Coba kita iniin. Who wants to try to answer? Mengapa, Miss? Mengapa? Yakin? Apa? Yes. Ada yang jawab apa? Oke. How about others? Di mana, Miss? Oke, oke gini anak ya, kalau kalian menjawab ini, kalian cocoknya gimana? Kalau Miss gini, Miss sambungkan, misalkan Miss jawab di mana ya, and then Miss buat, Miss masukkan di mana faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia, kira-kira nyambung nggak gitu dia? Kalau kurang nyambung, coba apa? Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Nyambung nggak? Apa, Miss? Coba. So, jawaban kalian jadinya apa nih? Apa, Miss? Apa? Apa ya? Oke, next. Miss check ya. Let's check it together. Oke, good job. Correct ya. Jadi, kata tanyanya itu apa? Apa faktor yang melatar belakangi? Jadi, hati-hati anak ya. And the next question. Supaya kita lebih memahami Berulang kali, Miss. kita dapat melakukannya secara Berulang kali. Berulang kali. berulang kali ya. Setuju semua ya? Let's check. Oke, good job. Berulang kali. Kalau mau baca paham berarti dia berulang kali. Nah, di sini ini ada teks. Jadi tapi teks ini nanti untuk beberapa pertanyaan ke depan. Jadi ada 3-4 pertanyaan dari teks ini. Oke. Miss yang bacakan ya, biar kalian bisa dengar dan mengikutinya. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Kemudian, setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh B.M. Diah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji, sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 WIB. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya apa? Pertanyaannya, di mana? Berarti menyatakan lokasi atau tempat ya, Nak. Di mana tempat penyusunan teks proklamasi? Yuk. Miss, di Ada Rumah yang Laksamana di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Miss. Orange and black. Which one do you choose? Say the color. Pink. Blue, pink. Okay. Pink. How about others? If Vincent, yang lain? Pink. Okay, Miss want to ask Billy. Billy, which color do you choose? Yang di mana tempat penyusunan teks proklamasi? Pink. Pink ya, oke. So now let's check ya. Kan pertanyaannya di mana tempat penyusunan teks proklamasi? Artinya kita lihat di teks lagi tuh. Di mana ya ada kata-kata penyusunan teks proklamasi? Oh, ini dia ternyata.
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ini menyatakan tempat ini karena di Rumah Laksamada Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Oke, jadi kita cek yang warna pink ya. All of you say pink color. Oke, let's check this out. Oke, good job. Jadi benar ya, jangan sampai silap. Karena tadi ada proklamasi juga kan di Jalan Proklamasi. Nah, ini nak masih teks yang tadi ya, tentang penyusunan teks proklamasi. Now we can make it fast to see the question ya. Apa sih pertanyaannya? Oh, ini dia nak. Siapa, berarti ini orang ya jawabannya ya. Siapa penyusun teks proklamasi? Nah, kita lihat. Kira-kira tadi yang ada bagian penyusun-penyusun kayaknya di awal-awal lah, Miss. Coba kita scroll. Oh ya, ini dia. Coba. Sekarang, say the color. Is it blue, Blue. green, Blue. orange, or pink? Blue. Yang menyusun teks Blue. proklamasi. Blue. Okay. Now Blue. I want to ask Blue. Evelyn. Evelyn, which color do you choose? Yang blue, okay. Now let's check this out ya. Di sini tadi dikatakan kan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Orange loh. Oh. Orange. Wait, ada yang bilang blue, ada yang orange. But Blue. let's see the text ya. Kalau di teks dibilang apa nak? Di sini ada dibuat nih di paragraf pertama. Apa itu? Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi yang tiga itu di biru. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Oke, let's check ya. Yes, correct. Nah, jadi yang benar itu yang biru tadi ya Vincent ya. Oke. Nah, ini tadi sudah ya, Miss lewatkan aja nih. Ini tadi sudah. Oke. Next. Ya, ini dia. Jepang adalah negara modern. Banyak pekerjaan yang dibantu menggunakan mesin atau robot. Arti kata modern adalah, coba dilihat optionnya. Kira-kira yang cocok. Blue. Okay. Most of you say blue. Now I want to ask someone. Gracia, which one do you choose? Modern means apa? Mutakhir, terkini, belum mengenal listrik, kuno, atau zaman dahulu nak? Which one? Which one nak? Kami nggak, apakah Gracia udah ngomong? Miss belum dengar. Connection ya nak ya? But connection ya Gracia ya? Atau belum join audio Gracia? Iya, soalnya nggak kedengaran ya. How about others? Yang lainnya bisa dengar Gracia atau cuma Miss saja yang nggak bisa? Can you hear her voice? Bisa dengar. Nggak bisa juga ya? Oke. Bisa, Miss. Bisa? Yang suara Gracia? Lepas dulu. Nggak bisa, Miss. Bisa dengar suara Miss. Oh iya. Oke, now karena ada ini apa ya nak ya, Miss ganti dulu lah ya ke si Aldiano. Aldiano, which one do you choose Aldiano? Blue. Aldiano. Si Aldiano berarti dia cuma ini doang ya. Blue. Udah aja, Miss. Oke ya. Blue ya, all of you say blue. Let's see ya.
Yes, modern artinya terkini, up to date ya kan? Oke, next. Oh ini masih teks yang tadi ya nak ya, penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Let's see the question. Kapan? Berarti ini masalah waktu ya nak. Kapan upacara proklamasi dilaksanakan? Itu Miss, yang warna hijau toska. Ada yang jawab pink, ada yang jawab toska. Harus hati-hati, be careful nak. Mirip-mirip ini, tapi di sini ada pagi, ada malam, ada pagi, ada malam. So, yang benar itu betul yang mana nak? Toska or pink? Pink. Okay, we want to ask one ya. One of you, I want to ask Rayhan. Pink, Miss, pink. Okay, Rayhan. Okay, good job. Most of you say pink ya. Yang pink itu apa nak? Pada pagi hari pukul 10. But in Toska pada malam hari. Jadi harus hati-hati ya nak ya. Kadang option itu menjebak. Okay? Let's check it out. Okay, correct ya. Pada pagi hari pukul 10. Okay, still in the same text ya. Masih sama teksnya, tapi pertanyaannya berbeda. Ini bagaimana? Bagaimana cara penyusunan teks proklamasi? Oke, berarti kalau bagaimana, ini lihat optionnya. Tentang naskah tersebut disusun dengan cara mendiskusikan. Naskah, oh berarti ini tentang naskahnya ya. Kita cari kata-kata yang ada tentang naskah, mengumpulkan ide. Coba kita lihat di sini. Oh, di mana dia ya? Oh, sepertinya di paragraf pertama. Coba lihat di paragraf pertama ini. Di sini ada jawabannya sepertinya. So, you can say your color ya. Your answer. Bagaimana teks? Mas, nanti lupa pertanyaannya. Bagaimana cara penyusunan teks proklamasi? Blue or pink? Oke, ada yang jawab blue sama pink. Kalau begini, it means I want to ask someone. Kuning, Miss, kuning. Ada yang baru lagi. Ada yang jawab yellow. Oke. Let's see ya. Yellow. Oke. Now I want to ask someone ya. Biar Miss kan nggak tahu. Miss mau bingung nih mau klik yang mana. Coba Miss tanya Afram. Afram, which color do you choose? Yellow, Miss. Yellow. Okay, yellow ya. Let's see ya, correct or not. Let's check this out. Oh yes, correct ya. Nah, jadi hati-hati ya nak ya, di teks itu sudah ada jawabannya. Tinggal kalian lihat bagaimana caranya untuk menemukan kata-kata itu di teks itu. Nah, ini ada teks baru nak. Jadi Miss bacakan ya, disimak ya nak ya. Bacalah teks sejarah berikut. Penyebarluasan berita proklamasi. Oke, Pink, Miss, pink. Oke, be patient ya, be patient. Miss bacakan sekali ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu juga, salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada pusat jawatan radio untuk disebarluaskan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf, Bahtiar, dan Suprapto. Salinan disebarluaskan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar. Surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Harian Suara Asia di Surabaya. The question is, kapan? Berarti masalah waktu ya. Kapan salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani diserahkan untuk disebarluaskan? Which color, kids? Pink. Pink. Okay. All of you say pink ya. Let's check this out. Pink. Yes, correct ya. Tadi sudah jawabannya, Miss. Iya. 17 Agustus 1945. Oke, next ini kata tanya. Kita bahas tentang kata tanya. Titik-titik bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia. Terus kawannya menjawab. Kapan? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia adalah di Malaka. Kapan? Wait, Di mana, kapan? Di mana? Jawabannya ini loh. Di mana? Di mana? Di mana?
Di mana? Di mana? Oke, jadi harus dilihat jawabannya anak ya. Oke, so it means di mana? Blue color ya, blue color. Oke, let's check this out. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat? Di Malaka. Oke, harus hati-hati anak ya, jangan buru-buru. Oke. Masih ada lagi kah? Oke, ini nak. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta dunia, peta wilayah, peta pikiran, Peta pikiran. Oke, Peta peta pikiran. pikiran ya. Let's check this out. Yes, correct ya, peta pikiran. Good. And then, oke, ini, wait ya. And then di sini ada lagi nih, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara penyusunan teks proklamasi? Lihat optionnya. Optionnya membahas tentang mesin tik. Coba kita cari kata-kata mesin tik dalam teks ini. Nah, ini dia. Mesin tik milik Soekarno. Hati-hati. Ada di sini kata akan tetapi ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan mesin tik. Maeda. Sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik lain milik konsulat Jerman. Dua-duanya ada di sini. Ada konsulat Jerman, ada Laksana Maeda. Which one do you choose? Maeda? Ya. Yes, Miss. Oke, jawabannya nak adalah konsulat Jerman. Kenapa? Karena kan awalnya katanya memang rencananya memakai mesin tik milik Laksamana Maeda. Tapi ternyata mesin tik milik si Laksamana Maeda ini menggunakan huruf kanji, jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya dia meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Artinya punya si konsulat Jerman itulah yang jadinya dipakai untuk menulis teks proklamasi. Jadi let's check this out. Konsulat Jerman. Harus hati-hati anak ya, memahami teksnya ya anak ya. Oke, I think this is the last question. Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Itu pakai kata tanya apa? Siapa? 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 Let's check this out. Oke. I think that's all ya kids ya. Karena waktunya juga sudah mau ini, kita lanjut lagi ya. Miss mau stop share. Nah, jadi seperti itulah ya, nah kira-kira untuk review kita tentang teks narasi sejarah dan kata tanya. Miss mau tanya dulu nak, di sini ada project, ada dikumpul project ke sekolah, tapi nggak ada namanya. Whose paper this? Siapa punya siapa nih nak? Can you check me ya? Ini nggak ada namanya nak. 5W tambah 1H. Bisa nak kata yang jelaskan nak? Oke, ini ya 1. Ada 2 nih nak, tapi dia nggak ada namanya ya. Itu yang pertama. Bagi siapa yang merasa itu punyanya, please check miss. Kalau nggak nanti nggak ada nilai kalian ya nak. Ini yang kedua ini. Can you see? Yang tulisannya seperti ini. Nggak ada nama dia nak. Oke. Nah, soalnya, Miss bacakan ya yang belum ya. Soalnya di sini antara ini pilihannya. Kalau nggak punya si Aldiano, punya si Afram. Yang artinya belum mengumpulkan ya, yang belum mengumpulkan. Kalau nggak punya si Aldiano, Afram, Billy, Kire, Alfi, and Raihan. Raihan Acet, Raihan. Itu yang tulisannya Soekarno besar itu buatan I, Miss. Lupa tulis nama. Oke, jadi yang Soekarno gede ini tulisan Raihan ya. Oke. Of course, berarti Raihan already. Sekarang Miss tanya, berarti satu lagi ya, yang tulisannya yang ini, yang kecil-kecil ini nak, yang pokok pikirannya begini, seperti ini. Nah, ini punya siapa? Itu punya I, Miss. Oh, punya Afram. Punya I, Miss. Oke. Nah, berarti yang belum mengumpulkan di sini Aldiano. Mana Aldiano? Miss tadi kayaknya ada baca Aldiano. Aldiano, where is your project nak? Also your exercise. Kamu juga belum mengumpulkan latihan kamu nak. Untuk Aldiano, and then si Stefani, ada sini Stefani? Nggak ada ya? Oke, jadi yang belum mengumpulkan tugas yang itu tadi anak ya, Miss bacakan.
Untuk si Aldiano, dua-duanya anak ya, satu project, satu lagi exercise tentang Haji Saman Hudi. Oke anak ya, jangan lupa dikumpulkan, berarti nanti besok Aldiano mengumpulkan 3 tugas ya Aldiano. Bisa didengar Miss Kang Aldiano? Nah, ada 3 tugas ya anak ya, berarti satu project kamu. Kemudian exercise tentang Haji Saman Hudi itu, menjawab pertanyaan Haji Saman Hudi dari video. Dan yang ketiga UHA. UHA besok dikumpul juga nak ya. Jadi ada 3 tugas yang Aldiano kumpulkan. Oke, I think that's all ya. Uhanya Miss belum saya ambil Miss. Gimana nak? Uhanya belum saya ambil Miss. UHA itu kamu kerjakan di buku exercise. Kan dari buku. Iya, UHA-nya dari buku ya nak ya. Maksud kamu kartonnya nak, kertas kartonnya? Miss, Yang diambil dari sekolah kan cuma kertas kartonnya aja nak. Yang di exercise Miss yang mana? Oh, gini ya, karena waktu yang tidak cukup, Aldiano nanti chat Miss ya. Chat Miss, tanyakan Miss, nanti Miss jawab di chat di WA aja ya nak ya. Miss tunjukkan nanti yang mana tugasnya yang mau kamu kumpul. Oke? Miss, Ya. PR kita cuma yang pilihan berganda kan, Miss? Iya, pilihan berganda 10 soal, tulis jawabannya aja, sama kata-katanya. Misalnya D, tulis kata-kata D itu apa. Dan dikumpul besok ya nak ya, you have to collect it tomorrow ya. Oke, ada pertanyaan lain? No. No? Ini Alfi nggak ada ya sama Kire ya? Lain kayaknya itu ya. Alfi Kire. Oh, wait, I have one name. Billy. Billy nak, ini kertas kartonnya belum ada ya nak ya? Proyeknya belum dikumpul. Billy. Billy, kamu udah ngumpul proyek nggak, Billy? Belum Miss. Belum ya? Nah, berarti kalau belum dikumpul juga besok ya, Billy ya? Oke? Nah, oke. Berarti yang besok mengumpulkan proyek ada 3 orang. Aldiano, Billy, dan... Oh, cuma itu ya? Jadi Stefani nggak ada juga di sini Stefani ya? Ini Stefani jarang masuk ini ya? Oke lah, I think that's all ya kids ya. So if you don't have any questions so far, we can end this meeting. Jangan lupa, you have to collect your UH1 tomorrow ya. And also for those who have yang belum mengumpulkan tugas, exercise and project, please collect it tomorrow. Okay? Now please give your emoticon and reaction. I will screenshot. Okay? Okay, kids. 1, 2, smile dong. 1, 2, and 3. Okay, thank you. You can leave. Bye-bye. See you in the next meeting. Bye-bye. Don't forget, Aldiano, please chat me. Aldiano, please chat me ya, privately in the WA. Bye-bye. You can leave. Kids. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice day. Have a nice day, kids. You can leave. Bye-bye. Bye-bye.